warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Umi Solehah. Bagaimana kabar kalian semua? Selalu sehat ya pastinya. Kali ini aku akan membacakan sebuah novel yang berjudul Spellbound atau Mantra Sihir, karangan dari Rachel Hawkins. Nah, novel ini berjumlah 397 halaman. Genre dari novel ini ialah fantasi. Nah, bagi teman-teman yang sangat menyukai novel dengan genre fantasi, novel ini cocok banget untuk kalian dengarkan atau kalian baca. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, aku akan membacakan tiap bab atau tiap bagian dari novel ini. Langsung aja ya untuk bagian pertama. Aku ingin tahu, apakah aku sudah berubah dalam semalam? Coba kupikir-pikir dulu, apakah aku orang yang sama dengan orang yang bangun pagi ini? Aku nyaris bisa ingat merasa agak berbeda. Tapi, kalau aku tidak sama, pertanyaan berikutnya adalah, siapakah aku ini? Ah, itulah teka-teki besarnya. Petualangan Alice di Negeri Ajaib. Ada saat-saat ketika sihir benar-benar menyebalkan. Tentu saja, menakjubkan rasanya ketika kau menggunakannya untuk mengubah warna rambut, terbang, atau mengubah hari menjadi malam. Tapi pada umumnya, sihir cenderung berakhir dalam ledakan, air mata, atau dengan dirimu terlentang entah di mana, sambil merasa bagaikan ada kurcaci kecil yang menambang berlian di dalam kepalamu. Baiklah, mungkin bagian yang terakhir itu hanya menimpaku. Kerugian bepergian dengan itineraris semacam portal sihir yang bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat lain adalah betapa menyakitkannya alat transportasi itu untuk tubuhmu. Setiap perjalanan yang kutempuh dengan itineraris membuatku merasa bagaikan dibalik dari dalam keluar. Tapi kali ini sangat buruk. Aku benar-benar gemetar. Tentu saja, itu mungkin akibat adrenalin. Aku merasa seakan-akan jantungku mencoba melontarkan dirinya keluar dari dadaku. Ku tarik napas dalam-dalam dan ku coba menenangkan denyut nadi yang menggelora. Baiklah. Itineraris menurunkanku di suatu tempat. Aku belum tahu di mana. Sebagian besar karena aku merasa belum sanggup membuka mata. Dimanapun itu, suasananya sepi dan panas. Aku merabakan tangan ke tanah di bawahku. Rumput, beberapa butir batu, beberapa ranting. Aku menarik napas dengan gemetar dan mencoba mengangkat kepala. Tapi gagasan mencoba bergerak membuat setiap ujung saraf yang kumiliki bersungut-sungut. Wah, enak saja. Aku sambil mengerang. Aku menggeretakkan geraham dan memutuskan sekarang waktu yang baik untuk memeriksa keadaan. Sampai pagi ini, aku masih demon dan memiliki sihir yang sangat dahsyat. Berkat mantra pengikat, sihir itu raib. Well, tidak benar-benar lenyap. Aku masih bisa merasakannya, menggeletar di dalam diriku bagaikan kupu-kupu di bawah gelas. Tapi aku tidak bisa mengakses kekuatanku, jadi itu sama saja dengan hilang. Yang juga hilang, sahabatku, Jenna, dan ayahku, dan Archer, cowok yang kucintai, dan Carl, tunanganku. Ya, kehidupan asmaraku memang rumit. Untuk sedetik, nyeri di kepalaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyeri yang kurasakan di dada saat memikirkan mereka berempat. Sejujurnya, aku tidak yakin siapa yang harus lebih dikhawatirkan. Jenna vampir, yang artinya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi aku menemukan kalung batu darahnya remuk di lantai Thornaby. Tugas utama batu darah adalah melindungi Jenna dari semua efek samping kevampirannya. Jika batu itu diambil darinya pada siang hari, matahari akan menewaskannya. Lalu ada Death. Dia dijatuhi pemunahan, yang berarti dead,
bahkan lebih tak berdaya dibandingkan dengan aku sekarang. Setidaknya aku masih punya sihir, walaupun tak berguna. Kekuatan Dad sudah sirna selamanya. Terakhir kali aku melihatnya, dia tergeletak di dalam sebuah sel, pucat dan tidak sadarkan diri, diselimuti tato-tato ungu akibat proses pemunahan. Archer berada di sampingnya, dan sepengetahuanku, mereka berdua masih terkurung di dalam sel ketika Thornaby diserang. Masih terjebak di sana ketika Dewan menggunakan Daisy Demon lain untuk membumi hanguskan Thornaby. Kal masuk ke dalam mansion berkobar itu untuk menyelamatkan mereka, tapi tidak sebelum menyuruhku menggunakan itineraris untuk mencari ibuku yang entah mengapa berada bersama Aislinn Brannick, pemimpin sekelompok pemburu monster. Karena keluarga Brannick menganggapku salah satu dari kaum monster, aku tidak habis pikir mengapa Mam bisa sampai bersama mereka. Itulah sebabnya aku berakhir dengan tergeletak, masih sambil mencengkram pedang milik Archer. Kepalaku sakit bukan main. Barangkali aku bisa berbaring di sini saja dan menunggu Mam menemukanku. Enak betul kalau bisa begitu. Aku mendesah saat angin mengakibatkan dedaunan menggerisik di atas. Ya, itu rencana yang mantap, berbaring saja di tanah dan menunggu sampai seseorang mendatangiku. Cahaya terang mendadak menyoroti pelupuk mataku yang terpejam, dan aku meringis, mengangkat tangan untuk menghalau siapapun itu. Saat membuka mata, sejujurnya aku berharap melihat salah satu dari keluarga Brannick yang berdiri di sana. Mungkin sambil membawa obor atau senter. Aku tidak menyangka akan melihat hantu. Tepatnya hantu Elodie Paris. Berdiri di kakiku membelalakiku. Lengannya terlipat. Dia berpendar begitu terangnya sampai-sampai aku menyipitkan mata sambil duduk. Elodie terbunuh oleh nenek buyutku nyaris setahun yang lalu. Ceritanya panjang. Dan berkat kami berbagi sihir sebelum dia meninggal, hantunya kini terikat padaku. Oh, wow. Aku menguak. Baru saja aku berbaring di sini sambil berpikir tidak mungkin malam ini bisa jadi semakin buruk. Ternyata jadi kenyataan. Elodie memutar bola matanya dan hanya sedetik kurasa dia berpendar sedikit lebih terang. Dia menggerakkan mulutnya tapi tidak keluar suara. Salah satu kerugian jadi hantu, dia tidak bisa bicara. Dari air mukanya dan sedikit keahlian membaca bibirku, menurutku mungkin itu patut disyukuri. Oke, kataku. Sekarang bukan saatnya menggerutu. Dengan menggunakan pedang Archer sebagai penyangga, aku berhasil berdiri. Tidak ada bulan, tapi berkat pendaran Elodie, aku bisa melihat. Yah, pepohonan, banyak sekali pepohonan. Selain itu tidak banyak. Kau tahu di mana kita? Tanyaku. Elodie mengedikkan pundak dan mulutnya membentuk kata hutan. Begitu ya? Baiklah. Jadi ucapan bukan saatnya menggerutu. Itu tadi tidak membuahkan awal yang baik. Aku menghela napas dan memandang sekeliling. Sekarang masih malam, jadi kita pasti berada dalam zona waktu yang sama. Itu artinya tidak mungkin kita pergi terlalu jauh. Tapi di sini panas, seperti jauh lebih panas dibandingkan di Thorn. Mulut Elodie bergerak dan setelah beberapa kali mencoba, barulah aku bisa mengartikan apa yang dia katakan. Akhirnya aku tahu apa. Kemana kau mencoba pergi? Ke keluarga Brannick, kataku. Mendengar itu, mata Elodie melebar dan bibirnya mulai bergerak-gerak dengan cepat lagi. Tidak diragukan lagi mengatakan betapa aku ingin tidak ketulungan idiotnya. Aku tahu, kataku, sambil mengacungkan tangan untuk menghentikan racauan heningnya. Pemburu monster Irlandia. Mungkin bukan rencana paling baik, tapi katakan ibuku bersama mereka. Dan tidak, kataku. Sementara mulut hantunya terbuka lagi, aku tidak tahu kenapa. Yang ku tahu pasti adalah rupanya Itineris itu menyebalkan. Karena satu-satunya cewek berambut merah mengerikan yang kulihat di sekitar sini adalah kau.
Sambil mendesah, aku mengosongkan tanganku yang bebas ke atas mata. Jadi, sekarang kita tinggal sebuah lolongan membelah udara. Aku menelan ludah dan jari-jariku mencengkram gagang pedang. Sekarang kita tinggal berharap apapun itu tidak sedang menuju ke sini. Aku menuntaskan dengan lemah. Terdengar lolongan lagi. Kali ini lebih dekat. Di kejauhan. Bisa ku dengar sesuatu menerobos semak-semak. Sedetik terpikir olehku untuk melarikan diri. Tapi lututku rasanya bagaikan karet sehingga berdiri saja sudah merupakan tantangan. Tidak mungkin aku bisa mengalahkan kecepatan werewolf, yang berarti harus bertahan dan melawan. Atau kau tahulah bertahan dan dianiaya. Luar biasa, gerutuku. Sambil mengangkat pedang, otot-otot di pundakku mengerang. Aku merasakan kekuatan berpusar di relung perutku. Dan mendadak teror melandaku. Aku manusia normal, kuperingatkan diriku. Hanya gadis 17 tahun biasa, hendak berhadapan dengan werewolf tanpa apa-apa selain baiklah. Ya, aku punya pedang besar dan hantu, itu pasti ada gunanya. Aku melirik Elodie. Dia sedang menatap ke pepohonan. Air mukanya agak bosan. Hei, kataku. Ada werewolf menuju ke sini. Apa kau sama sekali tidak merasa khawatir? Elodie menyeringai kepadaku dan melambaikan tangan ke arah tubuhnya yang berpendar. Aku membaca bibirnya. Sudah mati. Begitu. Tapi kalau aku mati juga, kau dan aku tidak bakalan jadi sahabat seumur mati. Elodie memberikan tatapan yang mengatakan bahwa tidak ada risiko itu terjadi. Suara-suara semakin nyaring dan aku mengangkat pedang lebih tinggi lagi. Kemudian sambil mengeram, sesuatu yang besar dan berbulu menerjang menembus pepohonan. Aku terpekik pelan dan bahkan Elodie juga melompat mundur. Melayang mundur. Sesaat kami bertiga membeku. Aku sambil memegang pedang seperti pemukul bisbol. Elodie melayang beberapa senti di atas permukaan tanah. Werewolf itu menunduk di kepala kami. Aku sama sekali tidak tahu apakah itu werewolf laki-laki atau perempuan. Tapi menurutku dia masih muda. Buih putih menetes-netes dari moncongnya. Werewolf memang punya kebiasaan menitikkan air liur. Dia merendahkan kepalanya dan aku mencengkram pedang lebih erat lagi, menanti makhluk itu meloncat, tapi bukannya menerjang atau merobek leherku. Werewolf itu mengeluarkan dengkingan pelan, nyaris terdengar seakan-akan sedang menangis. Aku menatap matanya, yang sialnya sangat manusiawi. Ya, tidak salah lagi, itu air mata dan ketakutan, amat sangat ketakutan. Makhluk itu terengah-engah dan aku punya firasat dia sudah lama berlari. Tiba-tiba terpikir olehku, mungkin Itineris tidak semenyebalkan yang kusangka. Ada yang membuat werewolf ini ketakutan, dan hanya sedikit yang terpikir olehku yang bisa melakukan itu. Pemburu prodigium dari Irlandia yang mengerikan. Nama itu bertahta di puncak daftar tersebut. Elodie, aku mulai berkata, tapi sebelum aku mengucapkan apa-apa lagi, dia padam bagaikan kunang-kunang jahil. Si werewolf dan aku tenggelam dalam kegelapan. Aku memaki, dan werewolf itu menggeramkan sesuatu yang kedengarannya mirip kata yang sama. Selama beberapa saat, cukup lama untuk membuatku menyangka bahwa aku mungkin keliru. Hutan hening dan diam. Lalu semuanya meledak sekaligus. Nah, itulah tadi cerita part pertama dari novel yang berjudul Spellbound atau Mantra Sihir karangan Rachel Hawkins. Untuk part selanjutnya ditunggu ya teman-teman. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy teman-teman.